Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan untuk berkarya dan berkreasi kembali bersama saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membahas kembali mengenai sepak bola. Saya tetap akan membahas tentang Juventus dan menurut saya Juventus jika ingin juara harus memperhatikan beberapa faktor penting dan itu harus dilakukan oleh pelatih Juventus saat ini, yaitu Andrea Pirlo. Nah, terakhir saya melihat pertandingan antara Juventus melawan Sassuolo, yang mana Sassuolo berhasil dikalahkan Juventus dengan skor 3-1. Nah, meskipun menang, tetapi Juventus sempat beberapa kali dipersulit oleh Sassuolo dengan serangan-serangan, terutama melalui counter attack yang dilakukan oleh Sassuolo. Nah, pada saat itu memang Juventus menang karena diuntungkan dengan perolehan kartu merah yang diterima oleh pemain Sassuolo, sehingga Juventus melawan 10 pemain Sassuolo. Nah, memang Juventus unggul pertama kali 1-0 melalui gol dari Danilo, dan setelah gol itu Juventus sedikit mengendorkan serangannya sehingga beberapa kali Juventus mengalami kesulitan dalam membendung serangan balik yang dilakukan oleh Sassuolo, sehingga akhirnya melalui serangan balik yang dilakukan oleh Sassuolo berhasil membalas kedudukan menjadi 1-1. Nah, setelah itu memang pertandingan cukup sengit dan perlawanan yang luar biasa dari Sassuolo. Meskipun Sassuolo dimainkan oleh 10 pemain, tapi Juventus pada saat itu memang benar-benar kesulitan. Nah, setelah masuknya Kulusevski terjadi perubahan dalam hal serangan dan akhirnya Juventus berhasil menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Ramsey. Nah, dan menit terakhir Ronaldo berhasil memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Nah, meskipun menang, seperti yang tadi saya katakan bahwa harus ada perbaikan di beberapa lini yang ada di Juventus, dan saya lihat harus ada beberapa perbaikan, terutama yang paling mencolok adalah di lini tengah dan yang kedua adalah di lini belakang. Nah, untuk masalah lini belakang, semenjak Schiellini mengalami cedera dan sering absen, dan juga De Ligt pada saat itu masih cedera, dan permainan Juventus di lini belakang memang kurang maksimal dengan adanya Demiral dan juga Bonucci. Memang pertahanan Juventus tidak terlalu kuat jika dibandingkan ada Schiellini dan juga De Ligt. Nah, yang saya lihat pada saat melawan Sassuolo melalui gol dari yang dilakukan oleh Sassuolo, memang pada saat itu back Juventus yaitu Demiral melakukan kesalahan, dan Demiral pada saat itu memang salah mengantisipasi bola sehingga pemain dari Sassuolo bisa memegang bola dan akhirnya bisa mencetak gol meskipun dihalau oleh Kapten Bonucci. Nah, menurut pandangan saya
memang ini lini belakang memang harus diperbaiki. Yang pertama adalah karena beberapa back andalan yang mungkin sudah tua dan itu harus dievaluasi oleh Juventus dan harus merekrut beberapa back muda. Dan memang De Ligt tepat, tapi De Ligt di awal musim mengalami cedera sehingga mempengaruhi pertahanan Juventus di musim 2020-2021 ini. Dan saya lihat meskipun Bonucci sudah berpengalaman, tapi Bonucci tidak ada tandem yang menurut saya tandem yang mengisi dari Bonucci seperti Chiellini dan De Ligt. Nah, saya lihat Demiral di sini banyak sekali melakukan kesalahan di beberapa pertandingan, dan saya tidak melihat hanya di pertandingan Sassuolo kemarin, tapi Demiral sering salah posisi, salah intercept dan lain sebagainya. Dan memang di bulan-bulan September sampai Desember yang mana De Ligt sudah pulih dari cedera, itu membuat perubahan yang besar dari Juventus, terutama di lini belakang. Dan lini belakang Juventus memang sudah terlihat sangat kuat, dan jarang sekali Juventus kecolongan oleh gol-gol yang mudah dibandingkan pada saat De Ligt pada saat itu masih cedera dan diganti oleh Demiral. Ternyata Demiral belum bisa melaksanakan tugas untuk menggantikan De Ligt dengan maksimal. Nah, itu mungkin yang harus diperbaiki dari Juventus, terutama di lini belakang. Nah, yang kedua adalah di lini tengah. Nah, ini saya melihat terakhir di pertandingan lawan Sassuolo dan juga di pertandingan-pertandingan lainnya, memang lini tengah ini seringkali kalah dalam hal duel. Nah, berbeda ketika Juventus pada saat era Zinedine Zidane, yang mana lini tengah itu sangat kuat sekali karena ada Edgar David di situ, yang mana sebagai gelandang pengangkut air, yang mana selalu memotong serangan-serangan dari lawan. Dan juga pada saat skandal Calciopoli, yang mana di situ ada Emerson, yang mana Emerson ini adalah kuat sekali dalam bertarung di lini tengah. Dan sebelumnya sebelum musim ini Juventus 9 kali berturut-turut mengalami Scudetto karena ada beberapa pemain yang memang kuat di lini tengah. Dan dulu ada Sami Khedira dan Matuidi, dan juga ada Pjanic. Nah, namun pada saat ini ditinggal pemain-pemain yang senior yang memang sentral dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang diisi beberapa pemain seperti Rabiot, dan juga ada Arthur dan Ramsey. Memang lini tengah di Juventus memang dalam hal permainan, dalam serangan cukup bagus, tetapi ketika mendapatkan serangan balik dan berduel dengan gelandang lawan, pemain tengah Juventus selalu keteteran atau kewalahan dalam menghadapi kecepatan-kecepatan yang dilakukan oleh lawan. Dan kadang gelandang dari Juventus ini terlambat turun dan sulit untuk merebut bola dari lawan. Nah, oleh karena itu harus ada gelandang yang memang kuat dalam hal perebutan bola di tengah, maupun yang bisa membantu menyerang maupun bertahan. Nah, untuk sektor penyerangan menurut saya sudah baik, karena di sini lengkap sekali, ada Ronaldo, ada Dybala, dan mungkin ada isu bahwa Dybala akan keluar dari Juventus, dan saya berharap itu benar-benar tidak terjadi, karena menurut saya Dybala memang masih dibutuhkan oleh Juventus. Dan dengan adanya Federico Chiesa, dan memang dengan menggunakan
formasi 3 penyerang, mungkin Chiesa cukup baik sekali menyisir sebelah kanan serangan dari Juventus. Dan mungkin dari sayap kiri ini yang mungkin kurang maksimal, karena pada musim kemarin ada Douglas Costa yang mungkin itu adalah pemain yang menurut saya membantu dalam serangan yang berasal dari sayap kiri, tetapi Douglas Costa sudah pindah dan sekarang belum ada sosok yang bisa menggantikan di sektor kiri. Dan Kulusevski ini pemain yang sangat potensial, tapi masih butuh waktu untuk bisa bermain secara konsisten. Dan juga ada Bernardeschi yang memang sering dicadangkan. Nah, itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Juventus supaya Juventus di tahun ini bisa Scudetto sesuai dengan prediksi saya. Dan memang dari sektor pertahanan dan gelandang ini yang mungkin harus diperbaiki oleh Juventus. Ya mungkin begitu saja, semoga Juventus segera merespon dari pertandingan di musim ini, dan semoga untuk musim ini bisa Scudetto dan di musim berikutnya bisa terjadi perbaikan. Dan mungkin masalah gelandang dan back ini harus benar-benar diisi oleh petarung-petarung yang mungkin cocok dengan karakter yang dibutuhkan oleh Juventus. Ya mungkin begitu saja analisis dari saya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di konten saya berikutnya. Saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.